penjelasannya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan santai saja. Yang pertama, nampaknya Anda ini tertarik dengan naskah Jawa ya? Ya Pak, ya gurunya jenengan itu. Kenapa, eh, pertanyaan saya, kenapa Anda mengambil niti Sruti ini sebagai problem, sebagai objek material dalam kajian saudara ini? Ya, karena yang itu tadi, yang bagian unik dari naskah Serat Niti Sruti itu ya pada bagian Astagfirullahnya itu ya di beberapa buku diungkapkan seperti itu. Misalkan di bukunya Murtono, Semar Said Murtono itu negara dan kekuasaan di Jawa, kemudian di bukunya G. Mujianto konsep kekuasaan di Jawa itu juga mengungkapkan bahwa eh, keunikan kepemimpinan Jawa itu ya terutama di Serat Niti Sruti itu. Kemudian yang kedua ada di Serat Romo karangan Yosodipuro. Maka saya mengambil itu untuk bagian karena ini melimpah jalan-jalan kepemimpinannya dibanding Ya, oke, naskah-naskah oke. yang lain. Sebenarnya bisa dimaklumi karena memang ajaran niti ini kan ajaran tentang Ya, ulang ya. Maka iya, ulang. beberapa ajaran niti itu bisa kita jadikan sandaran untuk mencari sebuah konsep kepemimpinan di Jawa. Kemudian apa sebenarnya kegelisahan intelektual yang Anda alami sehingga kemudian mengangkat ini menjadi satu problem untuk sebuah kajian? Oh ya, di dalam eh, maaf, kalau tidak salah di bukunya Bone and Kunz yang judulnya Principle of Management itu juga disebutkan beberapa corak kepemimpinan tadi yang sudah saya sebutkan di awal, yakni kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal ini yang jarang jarang diteliti oleh seseorang karena selama ini kepemimpinan itu digali dengan pendekatan proses. Kalau pendekatan proses ya sangat sangat ya istilahnya sangat kaku seperti di dalam itu. Iya. Tetapi di sini menggunakan pendekatan sifat atau trace approach yang di dalam bukunya leadershipnya Genoud Horst itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, iya. Terus kalau misalnya saudara mengkaji ya, kemudian menemukan sesuatu dari kepemimpinan Jawa pada zaman kuno itu kan, pada zaman Pajang itu, Iya. ada tujuan apa yang ingin Anda capai? Uh, Berusaha untuk menggunakan membangkitkan kesadaran apresiatif uh, bahwa iya, karena Jawa itu juga memiliki konsep kepemimpinan sendiri, tidak hanya kita mengacu kepada Barat saja, begitu. Semoga dengan adanya tulisan ini juga mengungkapkan ya naskah-naskah Jawa itu, gitu Pak. Oke, 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 silakan. Saya menemukan ada dua hal penting ya dari teori yang Anda ingin capai ya. Di abstrak, saya ingin abstrak saja, saya tidak akan keluar dari abstrak. Bahwa Ya, di sana ada kekuatan patrimonial, di sana ada religius spiritual. spiritual. Kan yang sebenarnya ingin Anda jadikan background teoritis kan? Ya, Ya, dari kekuatan patrimonial itu ada legitimasi keturunan. Jadi ada iya, silsilah panglima penerima. Itu merupakan satu kekuatan intrinsik dalam diri pemimpin. iya, Ya, kalau orang punya keturunan semacam itu, halo? Ini kok iya. mati semua? Ya, Iya Pak, terdengar Pak? masih Ya, masih. masih. Masih Siap. dengar ya? Ya Ya, ya. masih Pak. Sehingga kalau orang memiliki legitimasi keturunan itu, maka orang akan percaya diri dan dipercaya untuk memimpin. Itu yang Ya, pertama. Yang kedua, religius spiritual itu juga seseorang mendapatkan gelar-gelar ketika dia ya, menjadi pimpin. pemimpin itu pada masa lalu. Ini yang saya tangkap dari apa yang Anda sampaikan. Kemudian pemimpin juga didukung oleh sumber-sumber moral seperti wahyu, pulung, daru dan sebagainya. Ya, Itu yang ingin saya tanyakan. Eh, Kekuatan legitimasi
patrimonial, religius spiritual maupun sumber-sumber moral ini apa relevansinya dengan kepemimpinan saat ini? Nah, itu yang belum saya tulis di sini, atau mungkin nanti bisa diperjelas nanti, Pak. Iya, iya. Karena apa? Ya, Agar teori yang kita kemukakan yang bersifat historis ini juga memiliki jangkauan terhadap temuan yang kita capai. Apalagi kita ingin membuat sebuah relevansi. Maka kemudian eh, kesimpulan relevan dan relevan yang Anda cari ini kemungkinan juga ada yang iya, saya minta ini kan selain relevan, ada hal yang relevan, tentu ada hal yang tidak relevan tidak lagi. relevan. Sekarang pemimpin yang bergelar Raden juga tidak dipercaya, malah Oh, yang iya, profesor doktor kayak Pak Aksin itu yang malah dipercaya. Jadi Mantap. legitimasinya bukan lagi keturunan, tapi legitimasinya sudah di era pendidikan. Mungkin itu maksud saya yang perlu sedikit ditambahkan. Jadi tidak hanya relevan saja, juga ada dilihat dari ada juga yang tidak relevan dari model kepemimpinan masa lalu. Kemudian setelah Anda teliti ini, apakah Anda memiliki rekomendasi, Sudin? iya, Pak. Apakah Anda memiliki rekomendasi berdasarkan hasil penelitian Anda ini terhadap kepemimpinan saat ini? Ya, tentu ada. Karena di sini yang paling banyak muncul di dalam naskah Serat Niti Sruti itu adalah sifat-sifat yang harus ada di dalam seorang pemimpin. Misalkan kita ambil contoh eh, bersifat sombong. Kan pemimpin memang tidak boleh bersifat sombong. Semua orang tidak boleh bersifat sombong. Di dalam surat Ulang-Leh juga menyebut seorang pemimpin juga tidak boleh menggunakan kewenangannya, kekuasaannya, sifat adigang, adiguna dan seterusnya. Maka di dalam hal ini, di dalam konteks yang sekarang, ya sebagaimana yang ada ditulis itu, seorang pemimpin yang menjadi panutan oleh para bawahannya, ya tidak harus menggunakan kewenangannya. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Saya kira yang dapat saya tanyakan sebatas itu dulu. Sekarang waktu saya berikan kepada penguji utama Dr. Abid Rohmanu MHI. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Irfan. Saudara Izudin, suara saya bisa didengar ya? Iya, Pak, bisa. Oh, oke. Agak kurang keras dikit. Oh, begitu ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan. Barangkali saya lebih banyak menyoroti aspek metodologi sesungguhnya, karena kalau bicara tentang muatan atau materi, kayaknya Pak Irfan dan Izudin sendiri ini kelihatannya. Baik, Saudara Izudin ya, selamat ya, sudah Iya, Pak, terima kasih. bisa ujian pada semester ini. Pertanyaan pertama saya, Saudara Izudin, terkait apa sih objek material dari penelitian ini? Objek materialnya Serat Niti Sruti, Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang sudah diketahui dan apa yang belum dalam kaitannya dengan objek material Serat Niti Sruti ini? Diketahui dalam arti penulis dari pihak saya, apa diketahui dari pembaca pada umumnya? Secara umum tentang kaitannya nanti dengan kajian pustaka ya, karena bagaimanapun Anda kan harus memposisikan penelitianmu itu di antara penelitian-penelitian yang ada. Jadi ada di mana gap pengetahuan terkait dengan kajian terhadap Serat Niti Sruti ini. Oh ya, jadi di sini yang belum dimunculkan seperti itu, begitu Pak pertanyaannya.
Ya, jadi siapa siapa sudah mengkaji apa terkait dengan kajian nitis ruti dan apa yang belum pernah dijamah oleh para peneliti yang lain terkait dengan kajian nitis ruti ini dan apa yang Anda Oh, ambil? ya. Yang pertama tesisnya bentar bentar. Bisa secara umum saja ya, bisa secara umum, tidak harus disampaikan satu persatu, mungkin bisa dipetakan tentang kajian nitis ruti selama ini seperti apa begitu. Ya, eh, sebelumnya ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terhadap serat nitis ruti itu. Di dalam tulisan saya juga ada tiga kalau tidak salah. Yang pertama dari tesisnya Afendi Widaya tahun 2010 itu mengungkap etika yang ada di dalam serat nitis ruti dan direlevansikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang belum ada di dalam penelitiannya beliau itu teks naskah yang suntingan teksnya belum dimunculkan di sana. Jadi hanya mengutip bagian yang tidak ada suntingan teksnya secara lengkap. Kemudian yang kedua, penelitian kolaboratifnya Arya Prianggono dan Nur Rosid itu juga sama dari UGM tahun 2015. Itu ajaran kepemimpinan Jawa dalam beberapa karya sastra. Ini masih memotret secara umum beberapa naskah yang salah satunya juga serat nitis ruti yang juga tidak menampilkan teksnya secara utuh. Kemudian yang ketiga, ya ini penelitiannya Pak Irfan sendiri dengan Pak Harir, itu membahas yang tema utamanya adalah multikulturalisme. Nah, yang di dalam penelitian saya ini berupaya untuk mengungkapkan tema kepemimpinannya. Ya, seperti itu, Pak. Iya, tadi kalau dilihat petanya tadi ajaran-ajaran etis sudah berusaha diungkap, kemudian ajaran-ajaran tentang kepemimpinan itu juga Ya, sudah walaupun sedikit ya, sudah iya, Pak. diungkap. Kemudian Anda itu ingin masuk pada meneruskan barangkali tentang ajaran Iya, kepemimpinannya dan kemudian merelevansikan dengan pendidikan Islam. iya, pendidikan Islam. Jadi kalau mau eksplisit, konkret begitu dipetakan kira-kira seperti itu. Jadi Iya, belum ada ya yang mengulas, yang mengeksplorasi ajaran kepemimpinan dan kemudian merelevansikan dengan pendidikan Islam begitu. ya belum. Sementara belum ada. Ya, baik. Yang kedua, Saudara Izzuddin, Anda melakukan studi naskah ya, studi naskah terhadap serat nitis ruti. Nah, Iya, eh, kalau saya klasifikasi aspek-aspek kajian terhadap studi naskah mengacu kepada pemilahan yang dilakukan oleh Pak Irwan Abdullah itu paling tidak ada 3 hal atau ada 3 poin ya yang bisa kita masuk ke dalam. Pertama, yang bersifat deskriptif ya, yakni mencoba untuk mengidentifikasi muatan atau ajaran moral di dalam serat nitis ruti dalam hal ini. Jadi Anda mendeskripsi tentang berbagai ajaran kepemimpinan di sana. iya, Kemudian ini level yang pertama ya. Kemudian yang level yang kedua itu adalah dimensi kajian yang bersifat reflektif. Ya, kritis reflektif. Yang itu terkait dengan mengapa dalam naskah tertentu itu termuat ajaran-ajaran tertentu. Dalam hal ini kalau kemudian kita kontekskan dengan kajian nitis ruti, serat nitis ruti itu pertanyaannya bisa mengapa ajaran-ajaran kepemimpinan itu ada di dalam serat nitis ruti, atau bisa lebih detail lagi beberapa sub-sub kepemimpinan tadi, umpamanya tentang hubungan patron klan, tentang ketaatan, kemudian tentang nilai-nilai etisnya dan lain sebagainya. Di mana, apakah Anda sudah melakukan refleksi terhadap semua ini dan kira-kira ada di mana di dalam tesis saudara itu? Oh ya, itu sudah saya tuangkan di bab 2. Itu ada beberapa teks-teks naskah Jawa yang di dalamnya juga memuat
tentang nilai-nilai moral kepemimpinan. Nah, naskah yang bertemakan ajaran-ajaran ini itu disebut sebagai naskah piulang atau didaktik literatur. Nah, beberapa naskah-naskah itu mulai yang saya urutkan yang dari urutan timeline naskah ya, itu pertama dari Serat Niti Seruti sendiri, kemudian ada Serat Niti Projo. Nah, Serat Niti Projo itu kalau sudah saya baca itu juga sudah diteliti oleh Alex Sudewa di dalam bukunya, atau sebelumnya itu berupa disertasi UGM, kemudian dibuat buku yang judulnya Serat Paniti Sastro, judul bukunya. Nah, di dalam Serat Niti Projo itu juga memuat mirip dengan Serat Niti Seruti ini. Nah, diperkirakan Serat Niti Projo itu sudah ada sejak akhir zaman Pajang. Nah, tetapi Poerbatjaraka mengambil jalan yang berbeda karena melihat dari Condro Sengkolo atau kronogram yang ada di naskah itu di eranya kalau tidak salah di eranya Sultan Agung, Serat Niti Projo. Kemudian ada serat ulang dalem dari PB 9. Kemudian ada serat Sono Sunu, itu ditulis oleh iya, Pak Izzuddin, yang saya maksud ini sudah konteks dengan fokus dengan nitis rutinya ya. Jadi dengan serat nitis rutinya. Jadi setelah Anda mengidentifikasi berbagai ajaran kepemimpinan yang ada di dalam serat nitis ruti, itu idealnya Anda kemudian melakukan refleksi mengapa ajaran-ajaran tertentu tadi ada di dalam serat nitis ruti itu. Jadi ini lebih pada eksplanasi ya, lebih pada pertanyaan mengapa. Mengapa ada kepemimpinan di sana, kemudian mengapa model kepemimpinannya bersifat patron klan umpamanya. Apakah Anda sudah merefleksikan itu semua? Belum Pak. Belum sampai ke sana. Barangkali nanti kalau memang belum, itu bisa untuk memperkaya dan mempertajam penelitian ini, laporan penelitian ini nantinya. Jadi itu sesungguhnya menurut saya penting, jadi hanya sekedar deskripsi saja. Jadi apa yang sudah Anda deskripsikan, atau yang sudah Anda identifikasi dari berbagai ajaran kepemimpinan itu, kemudian Anda eksplanasikan gitu, Anda refleksikan gitu. Ya, begitu ya? Ya mungkin kalau saya bertanya ada contohnya mungkin referensi atau buku yang pembahasannya juga terkait refleksi naskah seperti apa Pak? Saya juga mungkin belum menemukan. Ini metodologis saja ya. Jadi ya tentu contohnya monggo bisa saja ada contoh, tetapi ini adalah wilayah epistemologis bahwa di dalam sebuah penelitian atau studi naskah itu tidak hanya berhenti pada deskripsi ajaran, tetapi akan lebih baik kalau kemudian masuk kepada wilayah yang lebih mendalam lagi, yakni tentang pertanyaan mengapa tadi, mengapa ajaran-ajaran tertentu ada di dalam naskah-naskah tertentu. Gitu ya, karena genrenya naskah seperti itu Pak. Iya Pak. Iya. Saya makanya saya perspektif saya metodologis saja. Ya Pak. Ya itu ya. Makanya di rumusan masalah Anda itu apa saja itu? Ada dua itu. Yang pertama terkait nitis ruti itu sendiri ya, bagaimana cara mengidentifikasinya, kemudian bagaimana yang kedua ajaran kepemimpinan yang ada dalam nitis ruti dan direlevansikan dengan pendidikan Islam, itu yang kedua Pak. Saya memberikan catatan di rumusan masalah yang pertama, Saudara Izzuddin. Kalau saya lihat deskripsi dan analisis di rumusan masalah yang pertama itu sesungguhnya kurang mendalam karena Anda lebih banyak mengidentifikasi naskah pada aspek umpamanya identitas ya, lebih pada aspek identitas naskahnya
Jadi umpamanya dia dikarang oleh siapa, tahun berapa, kemudian ketebalan kitabnya, bukunya Ya memang berapa. seperti itu Pak. Metodologi filologi yang sudah saya sebutkan di situ ya, mulai dari pertama identifikasi naskah, kemudian yang kedua inventarisasi naskah dari di mana saja naskah-naskah itu yang dapat ditemui, kemudian ada suntingan teks, kemudian terjemahan, kemudian ada analisis isi. Itu sesuai alur kerja filologi. Bagi saya seperti itu Pak. Saya juga itu sesuai Iya, kerja filologi. soalnya sampean pendekatannya juga tidak sekedar filologi ya. Jadi ada beberapa macam tadi, ada beberapa teori. Nah, yang nanti mungkin bisa diklarifikasi lebih lanjut. Maksud saya paling tidak yang penting adalah mendeskripsi muatan ajaran moral, bahwa nanti di sana ada beberapa teknik metode untuk itu, barang tentu iya begitu. Tetapi yang lebih penting adalah mengidentifikasi ajaran moral, kemudian menjelaskan ajaran moral tersebut. Baik, Izudin, berikutnya. Ya Pak. Berikutnya itu adalah pada wilayah, pada tataran interpretasi ya. Jadi pada wilayah interpretasi. Interpretasi itu terkait dengan apa makna pengetahuan, apa makna ajaran moral itu dalam keterkaitannya dengan konteks tertentu, barangkali konteks ketika teks itu disusun, atau mungkin juga konteks sekarang, kemudian bagaimana implikasinya dan seterusnya. Itu juga masuk di dalam kajianmu tidak? Saya kira saya juga tidak sampai ke sana, karena saya juga mengikuti tadi kerja filologi, sehingga juga hanya sampai ke analisis isi saja Pak, begitu. Tidak menuju sampai ke. Tetapi di judulmu ada relevansinya loh Izudin. Kalau kamu menjawab tidak, itu saya meragukan justru karena di dalam judul penelitianmu adalah ada eksplisit di sana relevansinya dengan pendidikan Islam. Oh iya. Iya Pak. Nah iya, berarti Anda kan melakukan ini, interpretasi itu. Jadi apa makna ajaran-ajaran itu dan bagaimana keterkaitannya dengan konteks dan bagaimana implikasinya dalam hal ini adalah pendidikan Islam begitu. Oh ya. Jadi sudah disebutkan di sana, dimulai di halaman 136. Itu juga saya juga menulis bahwa dari sana juga ada relevansinya bahwa kepemimpinan yang ada di Serat Niti Sruti itu juga sama dengan kepemimpinan yang ada secara umum, baik itu teori kepemimpinan, karena teori kepemimpinan itu juga mengutip pendekatan sifat, yakni sifat-sifat apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, itu pendekatan sifat. Nah, pendekatan sifat itu juga dimuat di Serat Niti Sruti. Tadi sudah sampaikan lah, nilai-nilai atau sifat-sifat baik yang ada di dalam diri seorang pemimpin atau nilai moral yang ada di dalam diri pemimpin, itulah yang dikategorikan sebagai kepemimpinan etis atau leadership etis. Nah, itu sangat relevan di sana. Kemudian sifat-sifat seperti tidak sombong, kemudian sifat adil, sabar, yang seperti tadi di dalam beberapa atau 8 ajaran kebaikan Astabrata itu juga relevan dengan sifat-sifat yang harusnya yang ada di dalam pendidikan Islam. Gitu, Pak. Di sana juga disebutkan. Artinya Anda tidak berhenti pada mendeskripsi ajaran. Oh iya, nanti juga tidak berhenti kepada merefleksi ajaran itu, tetapi juga mencoba untuk melakukan interpretasi dalam rangka memahami apa sih sesungguhnya makna pengetahuan dan makna ajaran moral itu, termasuk adalah melihat bagaimana implikasinya terhadap pendidikan Islam. Ya. Iya Pak. Nah, hanya dalam beberapa aspek tadi perlu penajaman dan perlu pendalaman ya. Iya. Baik, terkait dengan pertanyaan saya tadi yang terakhir tentang relevansi ya. Ini kaitannya juga dengan landasan teori yang kamu pakai.
yang kamu pakai ada pendekatan hermeneutik ya. Iya, Hermeneutika apa yang dipakai? hermeneutika teoritis, Pak. Mengapa hermeneutika teoritis yang kamu pakai di dalam penelitian ini? Ya karena berusaha untuk mengungkapkan apa adanya dalam hal ini artinya berusaha untuk menangkap gagasan sebagai pihak yang ditulis dalam hal ini Pangeran Karanggayam atau Tumenggung Sujonopuro. Nah, karena saya tidak tahu karena kita tidak mungkin untuk menyerap semua sejarah beliau atau kita tidak mungkin tahu apa isi dari pikiran beliau, maka dalam hal ini saya dalam hal ini menggunakan pendekatan psikologis, yakni biografi atau latar belakang beliau, kemudian juga menggunakan latar belakang sosiohistoris atau dalam hal ini kerajaan Pajang itu sendiri, gitu Pak. Iya. Mengapa hermeneutika teoritis yang dipakai? Kalau kita petakan ada berapa jenis hermeneutika? Ada hermeneutika jenis apa selain yang bersifat teoritis atau yang bersifat romantis itu? Ada hermeneutika yang lain? Ya. Apa? Dalam bukunya Blecher, kalau tidak salah Contemporary Hermeneutics, itu setidaknya ada 3. Yang pertama hermeneutika teoritis, yang kedua adalah hermeneutika filosofis. Kemudian yang satunya lagi apa ya? Lupa saya Pak. Ada 3 kalau tidak salah. Hermeneutika kritis ya. Iya, hermeneutika kritis. Miliknya Habermas itu. Nah ini yang saya tanyakan itu tadi, mengapa hermeneutika teoritis yang dipakai? Mengapa bukan hermeneutika filosofis, Gadamer maupun hermeneutika kritis miliknya si Habermas? Karena apa sih sesungguhnya hermeneutika teoritis? Hermeneutika teoritis itu kan hermeneutika yang bersifat romantis, yang mencoba untuk apa? Iya. Yang mencoba untuk menampilkan kembali gagasan dari si pengarang Nitis Ruti itu, dan itu sesuatu yang susah barangkali ya. Makanya kemudian kamu melihat itu dengan memberikan biografi pengarangnya tadi ya. Iya Pak. Nggak, catatan saya seperti ini Zudin, barangkali nanti bisa direfleksikan kembali. Kalau kemudian Anda itu mencoba untuk merelevansi ajaran dari serat Nitis Ruti, kenapa tidak hermeneutika filosofis yang dipakai? Karena hermeneutika filosofis itu mencoba untuk melakukan reproduksi makna ya, mereproduksi makna dengan melakukan fusi horizon antara pengarang, autor teks Nitis Ruti itu dengan pembaca, dalam hal ini kamu, kan gitu kan? Jadi mencoba untuk mereproduksi mana itu untuk kepentingan pembaca, untuk kepentingan kontemporer sekarang begitu. Karena kamu kajiannya kan merelevansikan dengan pendidikan Islam. Ya Pak. Nah, kalau menggunakan hermeneutika yang disebutkan tadi seperti hermeneutika filosofis, nah itu terlalu fenomenologis mungkin bagi saya. Kalau penelitiannya seperti di lapangan atau mungkin kepemimpinan yang ada di misalnya kepada kepala sekolah, ya itu mungkin saja karena terkait dari tadi horizon tadi. Itu mungkin setahu saya begitu Pak. Iya. Ya persoalannya kamu sesungguhnya melakukan reproduksi sesungguhnya ketika merelevansikan dengan konteks pendidikan Islam daripada hanya sekedar menampilkan kembali apa sesungguhnya maksud pengarang, kan begitu? Iya. Nah, yang itu tadi sudah ditanyakan oleh Pak Irfan, bagaimana kamu itu bisa mereproduksinya itu pada konteks pendidikan. Artinya itu kan tidak serta-merta ajaran itu bisa operasional dalam konteks pendidikan kan? Iya. Iya toh. Umpamanya tidak mungkin dalam konteks sekarang kemudian hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin itu sifatnya patron klan. Tidak bisa kemudian guru murid, guru dosen itu kemudian kepatuhannya bersifat total patron klan umpamanya. Karena zaman sekarang sudah sifatnya ya rasional ya.
demokratis begitu. Maka teori ya, kerangka teori itu menjadi penting di dalam hal ini. Itu ya. Ya, Pak. Nanti bisa Ya, Pak. bisa direfleksikan ulang lah. Selanjutnya ini sekedar catatan saja. Ada banyak teori, ada 3 teori paling ngendak yang kamu Ya. pakai. Ada hermeneutika, ada filologi, ada semiotika begitu ya. Ya, Yang menurut saya sesungguhnya apa tidak bisa di cover oleh satu teori hermeneutika umpamanya, kan gitu kan? Daripada kemudian memakai beberapa varian teori sehingga elaborasi dan pembacaannya menjadi kurang mendalam, kurang maksimal begitu. karena di sini saya menggunakan semiotika itu untuk membedah simbol-simbol atau tanda-tanda yang diungkapkan di bagian Astabroto atau 8 ajaran kebaikan itu, Pak, di situ. Ya, apakah kemudian di hermeneutika juga tidak ada metode-metode terkait dengan simbol dan pemahaman terhadap simbol-simbol itu? Di sana ada teks, di sana ada pengarang, di sana ada reader dan seterusnya. Ada sebenarnya, Pak, di Paul Ricoeur itu juga menyebutkan bagian metaforis itu ada di teori interpretasi. Ada ya sebenarnya ya. Ya, Nah ya, barangkali seperti itu juga menjadi bahan pertimbangan ya. Kemudian yang terakhir, Saudara Izzuddin, saya sekilas melihat pemaparan data itu di bab berapa itu. Pemaparan data itu kok seperti itu ya. Jadi sampean copy image, di bagian kemudian yang ditampilkan, kemudian setelah itu ditampilkan terjemahannya. ya menampilkan naskahnya, Pak, di bagian itu. Sebagaimana di bukunya Simoh di Mistisisme Kejawen Ronggowarsito itu juga sama. Itu juga ditampilkan di bagian di tengah-tengah itu. Bab 3 ya. Ya, Ya tapi full ya Pak, full ya Saudara Izzuddin, kayaknya di pemaparan data sampean. ya, saya mengikuti itu seperti itu, Pak. Bukunya juga seperti itu. Kalau bisa dipindah di belakang mungkin di lampiran. Ya, jadi barangkali di lampiran, kemudian di pemaparan data itu jenengan bercerita aja dengan bahasamu begitu. Kalau ada hal-hal penting yang perlu dikutip secara langsung, baru kemudian Anda copy image, serat nitis rutinya, berikut terjemahannya. Saya kira seperti itu. Kalau kemudian pemaparan datanya itu full naskah, nanti apa bedanya dengan lampiran begitu. Jadi tugas peneliti di dalam deskripsi data itu adalah bercerita saja. Mendeskripsi itu cerita tentang apa isi dari serat nitis ruti itu. Ya, kalau di kajian filologi sepertinya juga ya sebagian menampilkan suntingan teks secara utuh, Pak, mungkin. Ya sebagian kan. Ya. Nah, jadi mungkin bisa ditampilkan kemudian diulas atau diulas dulu baru kemudian ditampilkan contoh seratnya dan seterusnya begitu. Nah, ini kalau suntingan teks dan terjemahan itu ya mungkin sebagaimana seperti itu, Pak. Kalau tidak mungkin untuk menganut separuh itu tidak mungkin. Ya harus semua teks harus dialih aksarakan kemudian diterjemahkan. Ya seperti itu. Ya iya, soalnya ini kalau melihat dari konteks penelitian secara umum tidak lazim. Ya, saya tidak begitu mendalami semiotika, penelitian filologi dan seterusnya, saya tidak. Tetapi secara umum kalau kemudian pemaparan data itu menampilkan bulat-bulat itu tanpa ada deskripsi, parafrase, ulasan, eksplorasi dari penelitinya, itu kok kelihatannya secara mainstream itu kok janggal begitu. Karena kalau Anda ingin menampilkan naskahnya secara total, itu bisa dilakukan di lampiran. Karena pembaca juga tidak akan banyak memahami apa yang Anda tampilkan di pemaparan data dengan mengcopy image serat nitis seperti itu. Bahkan
eh, membaca terjemahannya pun juga belum tentu pembaca itu tuh paham. Tetapi kalau kemudian peneliti bisa mendeskripsi dengan bahasa yang lebih mudah, lebih enak, dengan paparan-paparan, kutipan-kutipan yang tidak langsung sifatnya, itu barangkali bisa membantu pembaca untuk memahami secara lebih baik. Ya, Iya, Pak. ya, coba itu tentang cara atau teknik mendeskripsi saja saya kira. Ya, Iya. barangkali seperti itu Pak Irfan, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Abid. Saya memahami karena Resudin ini sangat cinta dengan naskah. Kemudian dia ingin memaparkan yang ingin dia paparkan. Yang sebenarnya itu bukan kebutuhan dari deskripsi laporan penelitian. Begini mungkin saya ingin sedikit menambahkan, Resudin, bahwa kapan kajian filologi itu dibutuhkan? Kajian filologi itu dibutuhkan pada saat naskah itu mentah ditemukan. Jadi ketika naskah itu sudah dikerjakan oleh beberapa orang, maka kajian filologi ini tidak lagi dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan hanya sekedar deskripsi sederhana saja dan ringkasan isi teks, profilnya saja. Dan itu juga misalnya tidak ditanyakan di rumusan masalah, tidak apa-apa. Karena rumusan masalahmu ini jadi sangat sederhana sekali. Rumus masalah dengan pertanyaan apa itu sangat sederhana dan tidak kritis. Maka saya setuju, misalnya dibuat simplifikasi teori. Jadi yang apa itu, yang filologi itu tidak usah terlalu dijolkan karena kita sudah lewat. Iya, Pak. Nah, tahapnya ini sudah lewat. Jadi langsung masuk kepada hermeneutika silahkan, atau kajian isi saja saya pikir cukup. Karena justru disitulah kita ingin menunggu jawaban dari pertanyaan yang Anda kemukakan, inti pertanyaan yang tidak ditanyakan. Karena pertanyaan Anda ini tidak cukup dengan apa dan bagaimana, tetapi penguji utama tadi berharap Anda ini juga bertanya dengan mengapa. Itu yang nanti perlu menjadi PR-nya, itu pertanyaan mengapa. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Abid. Selanjutnya waktu kita berikan kepada penguji 2, yaitu pembimbing Anda sendiri, Bapak Dr. Aksin.